Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Juba Fauzia dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2B Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi dari mata kuliah Arsitektur Komputer. Yang pertama yaitu CPU, yang kedua fungsi CPU, yang ketiga kabel data, dan yang terakhir yaitu mouse. Jadi langsung saja kita bahas. Sebelum kita masuk ke materi utama yang akan kita bahas, kita terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari arsitektur komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan, fungsional kerja, dan target biayanya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama mengenai CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. CPU dapat dikatakan juga adalah sebagai jantung dan otak komputer, di mana ia menerima input data, menjalankan instruksi, dan memproses informasi. Fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dan instruksi-instruksi yang diberikan. Selain itu, fungsi CPU adalah sebagai unit yang melakukan sebagian besar pemrosesan di dalam komputer. Kemudian mengatur kerja perangkat keras dan perangkat lunak komputer, dan mempercepat proses pengolahan data pada perangkat komputer. Materi selanjutnya yaitu kabel data. Kabel data adalah perangkat keras yang merupakan sarana sebagai penghubung antar ponsel agar bisa berkomunikasi lewat port COM. Jadi intinya kabel data itu berfungsi sebagai penghubung antar dua perangkat keras. Misalnya menghubungkan antara ponsel dengan komputer atau laptop atau sebaliknya. Jenis kabel data itu banyak sekali, ada kabel data HP, kabel data power, kabel data USB, dan lain-lain. Contohnya ya, di sini saya akan memperlihatkan kabel data HP. Nah, ini itu kabel data yang bagian ini USB-nya untuk menghubungkan dengan listriknya, dengan kepalanya. Kemudian ininya untuk menghubungkan ke HP. Tapi perlu kalian ketahui bahwa di dalam kabel data itu terdapat kabel-kabel kecil lagi yang fungsinya itu berbeda. Nah, di sini di kabel data HP terdapat 4 kabel kecil. Yang pertama ada kabel yang berwarna merah, kabel warna hitam, hijau, dan putih. Nah, kabel warna merah ini bermuatan positif dan kabel warna hitam ini bermuatan negatif dan berfungsi untuk charger atau mengecas HP. Kemudian ini kabel warna putih dan kabel warna hijau. Kabel warna putih bermuatan negatif dan kabel warna hijau bermuatan positif yang berfungsi untuk transfer data. Materi yang terakhir yaitu mouse. Mouse adalah sebuah perangkat keras yang berguna sebagai penerima masukan dan tekanan dengan tekanan tombol untuk menjadi perintah ke dalam sebuah komputer. Jadi mouse itu berfungsi sebagai penerima masukan dan perintah dari kita user ke dalam sebuah komputer. Di dalam sebuah mouse itu terdapat 3 tombol, yaitu tombol klik kiri, tombol scroll, dan tombol klik kanan. Tombol klik kiri ini ketika kita mengklik sekali, maka akan digunakan untuk memilih file. Namun ketika kita mengklik 2 kali, maka file tersebut akan terbuka. Dan ketika kita mengkliknya lama, kemudian kita menggeser mouse-nya itu, maka akan memilih beberapa file. Yang kedua yaitu scroll. Scroll tidak hanya bisa melakukan scroll ke atas dan ke bawah, ternyata scroll juga bisa menjadi tombol, dan kemudian ketika kita menggeser sedikit mouse-nya itu, dokumen akan scroll secara otomatis. Selain itu, ketika kita mengkliknya ke sebuah aplikasi, ya misalnya aplikasi Microsoft Word, kita mengkliknya menggunakan scroll, maka akan membuka jendela baru Microsoft Word. Kemudian yang terakhir yaitu klik kanan. Klik kanan itu untuk menampilkan konteks
konteksnya itu berbeda-beda ya. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat, dapat menambah ilmu juga. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan baik dari pengucapan dan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.